Kita beralih ke Mas Arief nih, Leksi. Ya. Laporan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia. Laporan baru dalam beberapa tahun terakhir, komprehensif, juga melihat lesson learned dari luar gitu. Tapi sebelum ke situ, pertanyaan, ngapain sih Bank Indonesia ngerjain ekonomi keuangan syariah sebelum koleksi? Ya. Apa pentingnya BI masuk ke isu-isu itu? Iya, Mas Erwin, karena ternyata Indonesia ini mayoritas Muslim, ya. Oke. Negara Muslim besar dan potensinya sangat besar. Potensi itu potensi ekonomi? Iya, potensi ekonominya besar. Sehingga tadi kalau berangkat dari Mas Solikin dengan motor ekonomi baru, source of growth, nah ini barangkali juga bagian yang perlu kita kembangkan, kita dorong gitu ya, akselerasi. Nah, kita masuk ke sana karena memang selama ini belum tergarap dengan baik. Gitu. Aku mulai ngerti nih. Jadi kalau BI main ke pesantren, sebetulnya bukan jadi santriwati gitu, tapi ingin menggunakan pesantren itu sebagai unit ekonomi yang akan dikembangkan. Karena itu potensinya luar biasa. Dan itu akan mendorong new source of growth. Jadi oke. Lanjut. Sobat Rupiah ya, ini publikasi tahun 2021 dengan background yang kurang lebih sama, warnanya ya biru sebagai dasar memang untuk warna Bank Indonesia, tapi di sini ada kesan hijaunya karena memang rahmatan lil alamin itu memberi kesan, sebenarnya nggak usah diceritakan lagi, ekonomi syariah itu green compliance Mas, gitu. Jadi karena dia tidak boleh memberikan kerusakan, ya, tidak boleh membuat zolim, kan harus adil, harus berjamaah. Sebelum orang-orang bicara tentang green economy, sebetulnya udah duluan. Makanya juga menjadi warna hijau, artinya sustainable, gitu ya, berkelanjutan. Tidak boleh merusak lingkungan. Tidak boleh merusak lingkungan. Dan ini ada aroma motif batik ya, kawung kalau orang Jawa mungkin Mas BP ini aslinya. Artinya inklusif, tidak memandang agama. Jadi artinya ini memang berlaku untuk semuanya sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah ini menjelaskan bahwa dengan kata lain, sorry jadi motong nih. Konsep inklusivitasnya masuk di situ. Jadi walaupun kita sebut dia ekonomi syariah, tidak ada maksud sama sekali untuk membuat dia eksklusif. Betul. Justru pengen masuk ke inklusif. Betul. Ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi refleksi itu, termasuk tadi kalau bicara source-nya adalah digital sebagai inovasi, ini juga muncul dengan berbagai tekniknya menggambarkan bahwa digitalisasi juga menjadi bagian dari apa yang kami kembangkan di syariah. Artinya pengembangan ekonomi syariah yang selama ini masih potensial di daerah, di pesantren macam akan menggunakan digitalisasi juga supaya dia lebih terangkat, menggunakan akses pasar, bisa menggunakan kalau sekarang membayar zakat harus tunai, misalnya bisa dengan QRIS. Semua udah masuk pesantren, masuk masjid, Mas. Jadi kalau kotak amal juga sekarang udah ada QRIS-nya. Langsung aja ya. Itu sangat mengakselerasi pengumpulannya dan sebagainya. Termasuk kemudian berikutnya adalah data di situ. Iya, betul. Datanya tercover, digitalisasi. Dananya terkumpul lebih consolidated, sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal, efektif tadi ya. Artinya gini dong ya Mas Arief ya. Ya. Kita nih sebagai orang yang nggak kaya banget, alhamdulillah kita punya penghasilan, kita bisa memberikan wakaf dengan lebih mudah dengan konsepsi yang diperluas tadi. Iya, ada namanya cash wakaf gitu kan. Dan dengan demikian kembali kepada potensi ekonomi tadi bisa kita gerakkan dan membangun ekonomi. Jadi wakaf yang dulu Pak Haji yang nyumbang tanah buat makam, nggak cuma itu. Nggak cuma itu sebenarnya. Jadi teman-teman juga termasuk nih anak-anak muda nih sudah punya penghasilan, alhamdulillah. Ya. Bukan hanya zakat, infak dan sedekah, tapi juga bisa ngasih wakaf dengan cara yang lebih mudah. Ya. Dan itu kemudian didorong untuk menjadi pengembangan ekonomi umat. Iya. Sebagaimana laporannya ini sebenarnya masih sangat muda, mungkin di 5 tahun ya. Ini kami baru publikasi yang tahun ketiga. Jadi nggak bisa disamakan dengan LPI yang usianya sudah sangat sepuh. tapi hati-hati loh. Ya. Dia bisa nyusul di tikungan. Kayak Messi ya kita. Sama-sama kita berjamaah membangun negeri ini ya. Peluangnya begitu besar. Peluangnya ada di depan mata kita dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini tuh Mas Ria. Keren banget. Ini luar biasa optimis, tapi juga at the end of the day mudah-mudahan itu dinilai sebagai ibadah kita juga ya Mas Arief. Itu paling penting. Tidak ada lagi yang tersisa dari pembicaraan ini. Kita udah bahas semua gitu ya.
Oke, sekali lagi terima kasih Sobat Rupiah. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Sebagai penutup, di BI Talk kali ini, bangkit dan optimis. Bangkit dan optimis. Ya tentunya dengan adanya update perekonomian syariah ini tentunya pelaku usaha pun juga dapat lebih mengetahui ya kira-kira sektor industri ekonomi keuangan syariah mana saja yang potensial ke depannya, dan tentunya ini menjadi gambaran penting sekali buat pelaku ekonomi syariah, dan tentunya bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi syariah itu juga akan sangat membantu ya para pelaku ekonomi syariah untuk tetap berkreasi dan juga tetap mengembangkan usahanya dalam yang dengan prinsip-prinsip syariah, dan tentu dari sisi perbankan syariah ataupun sektor keuangan syariah pun juga akan terus mengembangkan ya bisnis syariahnya, sehingga ini pun juga menjadi backbone yang cukup solid untuk bisa menopang pembiayaan kepada sektor keuangan secara khusus dengan prinsip syariah.